Salarion. Tubur namin Cindy. Salarion, paurai kanan mau daun muli. Kinaga bulu godang, digampai di ite. Mulu-mulu mabudang, digampai marho dege. Walaupun ini kadang-kadang bahasa amin kan dalam hatimu. Karena Bapak tidak lancar memperterimakan itu lagi. Pagi hari ini kami akan memberangkatkan kamu melalui doa, melalui deke yang ini. Saya ada 2 deke, 1 pinggan, 1 gelas untuk yang Setiatio. Asa bersatu hati kamu, dirimu berdoa kepada Tuhan untuk menuju pekerjaan dan kebersamaan nanti waktu dengan calon hela kami supaya. Jadi deke sih mulu don 2 deke on. Malah kita pegang. Jadi kalau ada kisah mulu saya mulu mau menodot pelaku, nah pelaku supaya dia kesal mau, saya mau sudah sama tu itu, ya. Kemudian dia kecil-kecil, saya kiuman nonton teori kanton, teori pacaran, dia kesal menawi saat naling bertuah di bulannya. Mula pesanan itu doamu, saya dengan Tuhan sama Allah Tuhan. Masa dekenya orang pihak dia dengan orang. Badamu itu orang bersirang dan supaya dia masih berubah. Tiba Tuhan paling masih berubah. Tiba taruh nak tua, bukan semua paror. Tua lak tua sikulu. Itu tua. Tu buat hal mungkin saya tua boru besar tua. Lima saat tua. Saat solo, saat tu bertian. Jadi kita mau itu aku mulu boruku, saya saat mau cuma lebih perasa. Boru. Boru Asia. Satu sudah ada lah. Buah sikit. Bahagia dalam menjalani rumah tangganya. Itonya lah, itonya. Si David. Itonya lah. Saya bilang bukan. Iya, Kasih aja minum, cepat. minum Ditelan. minum. Ditelan aja. Kasih aja. Lancar semuanya, Tuhan berkati. Apa boleh orang bisa makan? Sini. Baru korban. Kecil aja. Siapa juga? Enggak. Yesus. Mau itu. Kamu nonton aja, ngomongnya aku. Dia belum masuk apa? Dia belum masuk ada dia. Oke, selamat menuju baru Cindy, lancar dan sukses, bahagia selalu. Boleh tok bilang. Ilmu tadi berkol, ilmu tadiku, ilmu tadi berkol, ilmu tadiku, ilmu tadi berkol. Nanti kalau masuk tapi kepian, isio itu malah kalau isi mau dapat pasalnya. Murah yang mana itu? Dari yang hari Sok kami. Apa nama harus lihat di Sumbang. Asli jalan sudah. Ini ambil ininya. Apala disebut tarion, pernah kok nama tarion, dulu ada nita batakon, ima masih berbuai, asa buhama penggawian, buha perhorasan,
buhama aka kesehatan tujuan nyo tuhita saluna na mamuka pertuturon nomor ula nomor buru. Tong sonok pinagoy pasatami di hamu raja nami. Butik itu ngajuman ini mabian dubulung ni. Sonok pinagoy tarpas kanan benesam tulang turang nami ngaganukan. Tuhat taman manggoki basu-basu ni.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bernyanyi, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi masuk ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini, kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga, serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera di dalam kasih karunia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali kita beribadah.
si payung. Salam. Ya, terima kasih pada calon mempelai, kepada mempelai. Salam. Ya, bagus buat ya. Hampir mengimbangi. Iya. Bapak Ibu dan pengantin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah diambil dari Roma 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Halaniai marsi jaloan manusia song panjalani Kristus bakta bahen hasangabon di naibata. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau itu sudah jelas semuanya, baik. Irwan, bagaimana perasaanmu saat ini? Sukacita atau bagaimana? Sukacita. Cindy, sukacita juga. Mengapa bersukacita? Kurang kuat kan? Karena sudah dapat bersama-sama di sini, sudah berhasil mendapatkan cintanya, dan sukacita kita khususnya kalian berdua bukan hanya sukacita karena sudah mendapat cinta, tapi ada sesuatu yang mau dikatakan dengan firman Tuhan kita. Jadi sudah ada cinta di antara sepasang kekasih. Tetapi kalau hanya cinta tidak ada keputusan untuk menikah, maka cinta itu tidak akan terpelihara, kira-kira demikian. Tapi karena cinta itu adalah sesuatu yang indah, maka untuk lebih membuat cinta itu semakin indah lagi, maka orang bermimpi ataupun menginginkan supaya pernikahan itu begitu indah mereka alami. Pernikahan yang indah itu adalah impian. Di dalam dunia pernikahan kita sudah bicara itu kan. Jadi Irwan dan Cindy, orang mungkin bisa capek melakukan apa yang baik bagi pasangan. Ya, tidak gampang melakukan itu. Tapi inilah yang Tuhan katakan kepada kita di kalimatnya tadi yang terakhir. Ya, kalimat yang terakhir mengatakan demikian, untuk kemuliaan Allah. Itu kalimat terakhir dari ayat kalian di dalam pernikahan ini. Karena tidak gampang untuk menerima kekurangan orang lain, termasuk pasangan kita. Tetapi firman Tuhan seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Tujuannya untuk kemuliaan Allah. Memang kita sering berharap kepada manusia. Ketika manusia itu tidak merespon sesuai dengan harapan kita, kita kecewa, kita merasa capek. Tapi orang yang berpikiran bahwa aku mengasihi dia, aku menutup kekurangannya, aku sabar terhadap dia, semuanya itu kulakukan untuk kemuliaan Allah. Maka kalau kita memuliakan Allah, pasti kita menyayangi pasangan kita. Jawaban si Cindy ini bagus. Siapa Tuhan dalam pernikahan? Bagaimana posisi dan kedudukan Tuhan? Lalu dia jawab, seperti segitiga Pak Pendeta. Segitiga. Paling puncak Tuhan, di kiri suami, di kanan istri. Ini segitiga. Walaupun saya perjelas, itu segitiga sama sisi atau sama kaki? Kan begitu saya tanya. Yang baik yang mana? Kalau hanya sama kaki saja, bisa apa dia ya?
berat sebelah ya. Tapi kalau sama-sama sama kaki, ya. Kalau sudah baik ke Tuhan, baik ke istri, itulah maunya kita. Karena ada juga baik sama istri, tidak baik sama Tuhan. Tapi kalau sudah baik sama Tuhan, pasti baik sama istri atau baik sama suami. Maka berkorban pun untuk suami atau istri ataupun pasangan kita tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan membuat kita kecewa meskipun responnya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi karena itu untuk kemuliaan Tuhan, maka apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dengan pengorbanan. Karena apapun yang kamu lakukan itu tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itulah. Jadi firman Tuhan mengingatkan saudara Irwan dan Cindy sebagai suami istri, saling menerimalah di dalam kelebihan dan kekurangan untuk kemuliaan Allah. Maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi milik kalian. Tuhan memberkati rumah tangga yang kalian bangun pada saat ini. Amin. Kita bernyanyi. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan dan berkah. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri,
sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi, segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Sekarang saya bertanya kepada Irwanto Sipayu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Cindy Evi Fanny Boru Napitupulu menjadi istri 2. Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji akan mengasihinya dan tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan kami berdua. Terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada Cindy Evi Fanny Boru Napitupulu. Yang pertama, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Irwanto Sipayu menjadi suami? 2. Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati dan saya berjanji akan mengasihinya dan saya tidak akan pernah menceraikannya sampai mau memisahkan kami. Terima kasih. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran dan tidak mempunyai pangkal dan ujung, demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai kepada akhir hidup.
Mempelai laki-laki kami persilakan mengenakan cincin kasih ini kepada mempelai perempuan. Mempelai perempuan, saya persilahkan memakaikan cincin kasih ini kepada mempelai laki-laki. Jika demikian, saya persilakan saudara berdua untuk saling berjabat tangan sebagai ketetapan perjanjian saudara. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan firman ini kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada saudara dalam pernikahan yang kudus ini, dari sejak sekarang sampai kepada akhir hidupmu. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Salam itu Pak Kurangnya. Aja dulu kan? Aja dulu. Oh, iya.
berhalang, foto dulu orang ini. Kamu rencanakan namanya, nggak usah.
Iya, pada foto 1 jam lagi, ya setengah jam lagi. Jadi, saya mau memiliki soal tangan. Keluar sama lo gitu. Orang dari foto ya.